Ada kurang lebih 10 artis Korea yang sekarang ini lagi terseret kasus bullying. Nah, kasus bullyingnya kayak gimana? Kita bahas hari ini. Oh hai, welcome, selamat datang di Off The Record, podcast dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, dan hari ini kita akan ngebahas tentang kejadian yang sedang panas di Korea selama sebulan terakhir ini, yaitu berkaitan dengan bullying. Jadi ini mirip kasusnya kurang lebih sama kayak yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu dengan hashtag #MeToo, di mana banyak korban-korban pelecehan seksual dari powerful men di Hollywood itu speak up. Mereka ngomong di social media kalau mereka pernah diginiin, dilecehkan seksual, segala macam, dan itu sudah berakibat cukup hebat, di mana salah satu produser terkenal, Harvey Weinstein, kalau lu nonton bioskop kan sering keluar tuh Weinstein Production atau Weinstein apa gitu nama company-nya. Nah, itu masuk penjara karena kasus ini. Nah, yang terjadi di Korea sekarang ini bukan pelecehan seksual, tapi berkaitan dengan bullying. Bullying yang dilakukan oleh orang-orang terkenal di Korea Selatan ini pada saat mereka masih sekolah. Dan memang bullying ini udah menjadi kasus di Korea selama bertahun-tahun sih. Menurut data pemerintah Korea yang terakhir di tahun 2019, 1 dari 100 orang itu pernah mengalami bullying, baik waktu di SD maupun di SMP. Dan ini yang ngomong kan. Sementara kan banyak korban dari bullying itu mereka nggak berani ngomong. Karena memang antara nggak ngefek, guru-guru nggak ngelakuin tindakan yang benar, atau kalau mereka ngomong, ketahuan mereka ngomong, mereka tambah parah lagi dibulinya, jadi banyak yang nggak ngomong. Jadi 1 dari 100 itu menurut gue juga angka yang palsu ya, angkanya yang lebih tinggi, yang aslinya tuh harusnya lebih tinggi lagi. Dan di Korea, ini gue baru tahu, kalau ternyata udah 8 tahun berturut-turut, penyebab kematian nomor 1 di kalangan usia remaja itu adalah bunuh diri. Dan tentu aja bunuh diri ini juga erat kaitannya dengan bullying di sekolah itu. Nah, dari mana kasusnya ini mulai meledak? Dari mana kasusnya ini mulai beredar atau mulai jadi hangat di Korea? Ini semua berawal di bulan Februari atau bulan lalu, waktu mantan teman-teman setim di sekolah dari bintang bola voli wanita Korea, si kembar, yaitu Lee Jae-yong dan Lee Da-yong, itu dituduh di forum di internet, di sosial media, kalau mereka dulu sering membuli teman-teman setimnya mereka dari SD sampai SMP. Dan bullyingnya ini cukup parah, men, karena tuduhannya ini mereka bilang kepala mereka dipukulin, dikata-katain, diajak secara verbal, dipalakin duitnya, bahkan pernah si kembar ini itu waktu lagi membuli, mereka juga mengancam korbannya dengan mengeluarkan pisau. Nah, si korbannya ini bilang mereka mengalami trauma sampai sekarang, dari dulu sekolah sampai sekarang, dan waktu mereka ngelihat si bintang volleyball Korea ini, si kembar ini muncul di TV, ketawa ketiwi, mereka makin sakit dan mereka meminta permohonan maaf yang tulus dari 2 bintang voli si kembar ini. Nah, this is huge. Ini besar banget di Korea, menghebohkan karena si kembar ini tuh adalah salah 2 atlet paling terkenal di Korea Selatan. Mereka anggota timnas, mereka membawa timnas Korea itu bola volinya masuk ke Olimpiade Tokyo. Kemudian mereka juga main untuk salah satu tim pertama bola voli profesional di Korea, yaitu Hongkook Life Pink Spiders. I guess ini tim yang besar ya. Mungkin kalau di sepak bola diibaratkan kayak Real Madrid atau Barcelona atau kayak Liverpool atau kayak MU. Jadi kayak ini heboh banget. Nah, si kembar ini langsung minta maaf setelah ada permohonan ini. Mereka mengeluarkan press release, mengeluarkan statement kalau mereka minta maaf, kalau udah membuat kehidupannya temannya mereka ini nggak menyenangkan, dan mereka juga menyadari kesalahannya mereka, dan kalau diizinkan, mereka ingin mengunjungi korban-korban bullying ini untuk minta maaf secara langsung. Nah, efek dari kejadian ini adalah si 2 ini dipecat dari timnas Korea. Mereka nggak boleh tampil di Olimpiade Tokyo
Kemudian di timnya volley profesionalnya mereka, si Pink Spiders ini, itu mereka juga disuspend atau di scores tidak akan bermain sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah ternyata sejak kasus ini terjadi, sejak kasus ini meledak di bulan Februari kemarin, dan 2 bintang atlet Koreanya itu, volleyballnya itu juga udah diadili, masuk ke pengadilan segala macam. Ini kayak semacam membuka keran gitu men, karena jadi banyak banget korban-korban bullying. Ada yang punya bukti, ada yang enggak, cuman tuduhan cari-cari duit aja, tapi banyak banget yang terus bertebaran nih di sosial media Korea dan merembet ke berbagai macam sektor. Nggak cuman olahraga voli wanita, tapi juga ada bintang voli laki-laki yang kena. And then tentu aja salah satunya adalah sektor atau industri entertainment di Korea Selatan. Ada lebih dari 10 artis Korea di dunia entertainment, dari anggota boyband, anggota girl band, pemain film, pemain K-drama, penyanyi, pokoknya ada banyak semua yang terseret namanya ke kasusnya ini. Kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama Kim Jisoo. Kim Jisoo ini adalah lebih dikenal dengan nama Jisoo. Dia main drama River Where the Moon Rises. Dan dia dituduh oleh korban-korbannya dia, banyak yang bilang kalau pada waktu sekolah dia itu seksual predator, men. Jadi seksual predator itu dia ngelakuin pelecehan seksual, ngelakuin kekerasan seksual, cenderung ke arah pemerkosaan. Dan di luar itu mereka juga ngelakuin bullying yang lain, seperti memukuli teman-temannya, malakin duitnya, minta dibayarin rokok, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Karena si Jisoo ini katanya waktu SMP pun badannya udah lebih gede dibandingkan teman-teman yang lain. Nah reaksinya gimana? Nah si Jisoo begitu ada kejadian ini langsung ngepost di Instagram permohonan maafnya dia. Dia bilang kalau dia menyesal sama sekali dan dia nggak tahu sampai berapa lama lagi dia bisa dimaafkan apa enggak tindakannya dia. Dan akhirnya dia dipecat dari serial drama River Where the Moon Rises ini. Padahal River When the Moon Rises ini tuh udah tayang men. Udah tayang beberapa episode, tapi gara-gara ada kasus ini dihentikan sementara. Dan aktornya dia, perannya dia itu akan digantikan oleh aktor lain. Mereka akan men-shooting ulang dramanya ini sebelum nanti dirilis ulang dengan pemain yang baru. Terus ada Hyunjin. Hyunjin ini member boyband Stray Kids. Dia juga kena dan dia juga udah minta maaf. Dan dia akan melakukan self-reflection atau merefleksikan diri tentang kelakuannya dia waktu sekolah sambil dia rehat dari dunia entertainment. Kemudian ada Ki Hyun, member yang Monsta X, dia juga udah minta maaf juga. Dia dituduh bullying juga waktu sekolah, and ada banyak men. Ada Cho Byung Kyu, dia main Sky Castle, main di Uncanny Counter juga. Kalau lu punya Netflix, Uncanny Counter ini lagi tayang di Netflix. Gue sempat lihat iklannya, gue belum nonton sih. Nah dia juga dituduh membuli secara verbal teman-teman sekolahnya dia waktu dia dulu sekolah di New Zealand atau di Selandia Baru. Nah mulai di sini ada plot twistnya men. Karena agensinya dia menyangkal kejadian ini. Dan ternyata penuduhnya juga udah minta maaf sama Cho Byung Kyu dan menghapus postingannya dia yang mengatakan kalau si Cho Byung Kyu ini melakukan bullying pada waktu dulu sekolah. Jadi dengan terbukanya keran ini, jadi ada banyak yang ngomong soal bullying segala macam, tapi ada banyak juga yang nggak benar karena ini kan tuduhannya sulit dibuktikan ya, kayak lebih ke soal lu mengadu omongannya korban sama omongannya tertuduh dan lu lebih percaya yang mana kan. Nah itu juga yang terjadi sama Park Hye-soo, dia yang main Samjin Company English Class. Dramanya dia yang terbaru harusnya udah tayang kemarin Februari, itu ditunda peluncurannya juga karena ada kasus bullying ini. Dan ini plot twist yang lebih plot twist lagi. Karena setelah agensinya menyangkal dan bilang akan menuntut orang yang menuduh ini karena dianggap salah, yang menuduh ini justru menantang balik, ya udah bawa aja ke pengadilan, gue nggak takut karena justru ini tuh lu menyerang gue atau membuli gue untuk kedua kalinya. Karena yang sekarang lu menuduh kalau gue bohong, padahal gue waktu itu bener-bener dibully. Nah ini ada plot twist yang baru lagi karena si Park Hye-soo ini ternyata bilang
bahwa dulu waktu dia balik dari Amerika dan balik lagi ke Korea untuk bersekolah di Korea, justru dia yang menjadi korban bullying di sekolah. Kan dia dituduh, wah dia anak bermasalah nih di Amerika, makanya dia mesti balik ke Korea. Gila ya. Hyuna juga dituduh. Hyuna salah satu penyanyi Korea yang paling terkenal, solois, dan dia juga udah menyangkal. And then ada member girl band Luna, dia juga menyangkal. And then Kim Dong Hee yang main di Taiwan Class sama di ekstrakurikuler, lu tau lah nih ada fotonya ini kan. Nih, ini padahal salah satu tokoh favorit gue loh. Kalau di yang ekstrakurikuler. Dan yang di Taiwan Class juga gue bilang, ya actingnya dia lumayan oke. Dan dia juga kena, tapi dia juga menyangkal. Tapi jadi makin sulit ya menurut gue, karena gue setuju kalau bullying itu emang gak bener dan harus di stop. Dan kalau ada korban yang berani ngomong soal kasus pembuliannya dia, menurut gue itu bagus. Karena kan mencegah supaya bullyingnya gak terjadi lagi. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, di mana yang jadi pelaku bullying itu adalah atlet-atlet terkenal, bintang Korea terkenal, bintang film, artis-artis. Maka itu akan lebih efektif juga sih untuk membuat pemerintah Korea yang memang merasa industri entertainmentnya penting, jadi lebih memperhatikan masalah ini kan. Dan ini juga membuat kalau salah satu direkturnya Institut Pencegahan Kekerasan di sekolah di salah satu universitas Korea, si Han Yu-kyung, dia bilang kalau ini juga bisa mengingatkan, atau kejadian yang meledak ini itu juga bisa mengingatkan kalau kamu mau membuli orang bahwa akan ada akibatnya yang mungkin gak lu rasain waktu lu ngebully, tapi lu rasain di masa depan. Dan itu lebih efektif karena yang kena adalah artis-artis dan atlet terkenal yang merasakan akibatnya. Jadi ini lebih efektif, I guess. Hikmah dari kejadian ini adalah jadi lebih efektif ya, jadi lebih efektif untuk mengingatkan generasi muda di Korea akan bahaya dari bullying, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Cuman kalau menurut gue yang akan menjadi sulit dari ini adalah karena ada banyak juga yang hanya menuduh kan. Kayak ini aja tadi di beberapa kasusnya artis yang gue sebutin ini udah banyak yang ternyata bohong kan. Ternyata mereka cuman cari duit aja maybe mereka ngomong kayak gitu biar terus diajak negosiasi, minta duit, terus habis itu mereka nggak membawa ke meja hijau. Tapi ada yang beneran juga kan. Dan sulit sih, apalagi nggak semua artis yang dulu pernah bullying akan mengaku juga kan kalau dia pernah ngebully. Memang ini ada beberapa yang udah minta maaf, berarti kan memang benar mereka dulu suka ngebully. Tapi kalau yang nggak mau ngebully, jadi ini kayaknya masalah besar sih untuk Korea Selatan, baik untuk pemerintahnya, baik untuk sistem pendidikannya dia, karena memang bullying di Korea terkenal men dengan buruknya ini. So, terakhir sebagai penutup, gue mau ngomong aja kalau lo punya teman atau lo adalah korban bully, jangan ditahan sendiri ya. Pastiin kalau lo bener-bener mencari support, mencari dukungan. Mungkin kalau nggak bisa ngomong sama guru, ngomong sama teman terbaikmu, atau ngomong sama orang tua, karena itu tadi akibatnya traumanya bisa dirasakan sampai dewasa loh, nggak cuma pada waktu sekolah aja sih. Nah sebaliknya dari pihak sekolah juga mestinya lebih aware soal ini ya, soal bullying, soal bahayanya bullying. And that's it from me di Off The Record kali ini. Jangan lupa kalau kamu belum subscribe, bisa subscribe di tombol sini, lonceng juga. And ada episode baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Kita akan ngebahas hal-hal yang menarik perhatian gue dan semoga menarik perhatian lo, atau hal-hal yang lagi hangat juga di Indonesia maupun di dunia. Thank you so much for watching. Thank you for listening. I'm your host Popo Kusen. And I'll see you when I see you.